Al-hijrah ila Taif, hijrah ke Taif jilid pertama. Lamma ra'a Rasul sallallahu alaihi wasallam istihanata Quraisy bihi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat betapa penghinaan, penistaan kaum Quraisy terhadap beliau, itu tadi kan yang disebutkan itu sebagian kecil, ya, apa? Dilemparin pasir, disiramin pasir, diletakkan di atas tubuhnya, di atas punggungnya kotoran onta ketika beliau sedang sujud, ketika sholat, kemudian dijambak, ditarik gitu kan. Nah, dan lain penghinaan-penghinaan yang lain, penistaan yang lain, sangat tidak pantas dilakukan kepada baginda Rasulullah SAW. Maka ketika beliau melihat itu, hajara fi sanatil ashirah, maka beliau hijrah pada tahun ke-10 kenabian ila Taif, ke negeri Taif. Taif itu di mana Taif? Ya, di Arab Saudi lah. Ya. Taif itu adalah satu wilayah yang berada di sebelah barat Saudi Arabia, daerah pegunungan, daerah sejuk, daerah dingin. Kalau kata orang Malaysia sejuk itu dingin. Jaraknya kurang lebih 100 km dari kota Makkah. Di sana termasuk di antara kota yang subur di Saudi Arabia. Maka dia di situ menghasilkan banyak anggur, korma, kemudian delima dan lain sebagainya. Anggur-anggur dan delima-delima yang kita lihat di Makkah Madinah itu bukan dari Makkah Madinah. Ya, di Makkah tidak ada tumbuh-tumbuhan yang subur bisa berkembang, itu biasanya di antaranya dari Taif, daerah-daerah pegunungan. Jadi beliau pergi ke Taif dengan siapa? Ma'a Zaidi ibni Harithah, dibersamai oleh sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Harithah. Sedikit tentang Zaid bin Harithah. Ini beliau, masya Allah, dulu dikenal sebagai anak angkat baginda Rasulullah SAW, anak angkatnya Nabi, dan satu-satunya sahabat yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran secara eksplisit, disebutkan namanya. Itu bisa kita lihat di surat Al-Ahzab ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha. Tatkala Zaid telah menceraikan istrinya, maka kami nikahkan engkau dengannya, dengan mantan istrinya, likai la yakuna alaihim haraj, sehingga tidak lagi nanti menjadi perbincangan bahwa Nabi Muhammad SAW menikahi mantan istri anaknya. Dan Islam tidak boleh kan? Tidak boleh. Maka ketika ayat ini turun, kemudian untuk ingin meluruskan ya anggapan-anggapan bahwa Zaid ini adalah anak baginda Rasulullah SAW yang dulunya dipanggil Zaid bin Muhammad, maka clearlah persoalan. Maka Nabi dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mantan istri daripada Zaid bin Harithah. Namanya adalah Zaidah binti Jahsh. Jadi beliau dibersamai oleh Zaid bin Harithah ke negeri Taif. Wa tawajjaha ila Thaqif, dan beliau menuju ke Bani Thaqif. Bani Thaqif, orang-orang Thaqif. Bani Thaqif ini adalah salah satu kabilah yang terkemuka dan penting di Arab sampai sekarang, adalah penduduk utama kota Taif. Namanya Banu Thaqif. Kalau orangnya dipanggil Al-Thaqafi, kalau orang Madinah dipanggil Al-Madani, kalau Makkah Al-Makki, kalau Mesir Al-Misri, kalau Jawa Al-Jawi,
Kalau Jakarta Al-Betawi. Lain sendiri dia. Ya. Sunda Sundawi. Ya. Bukan Sendawa ya. Jadi beliau menuju atau mendatangi Bani Thaqif yang merupakan penduduk asli kota Taif atau negeri Taif ketika itu. Wa talaba minhum nusratahu ala qaumihi. Nabi meminta kepada mereka agar mereka membantu Nabi untuk berkomunikasi dengan kaumnya. Jadi Saqif ini, Bani Saqif dianggap sebagai kabilah, pimpinan kabilah di Taif. Jadi Nabi sudah mencontohkan pada kita bahwa dari dulu ketika orang berdakwah masuk di suatu kampung, suatu daerah, jadi jangan petantang-petenteng masuk. Kita harus berkomunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat di tempat itu, orang-orang yang dikenal. Ya. Nah, seringkali ada orang datang sebagai dai, datang di satu daerah, di satu kampung, tanpa berkenalan dengan tokoh-tokoh masyarakat di tempat itu, para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib. Dia tiba-tiba langsung hadir, langsung menyalah-nyalahkan, dan ini yang seringkali menciptakan konflik di tengah-tengah masyarakat. Maka Nabi tahu betul, saya bukan siapa-siapa, dan ingin mengajarkan pada kita bahwa ketika kita masuk di suatu daerah, maka kita perlu melibatkan orang-orang, terutama tokoh-tokoh di daerah itu. Maka Nabi mendatangi kepada Bani Saqif dan meminta kepada mereka untuk menolong, untuk membantu. Yang Nabi inginkan hanya ingin berkenalan, ingin memperkenalkan Islam kepada mereka. Tapi apa terjadi yang masukkan di rahmat Allah Subhanahu wa taala? Faraddu alaihi raddan qabihan. Tapi Bani Thaqif yang diharapkan bisa membantu Nabi untuk menyampaikan dakwah kepada kaumnya, justru mereka menolak Nabi dengan rad dan qabihan, dengan penolakan yang sangat buruk, sangat jelek. Bentuk-bentuknya apa? Wa amaru sufaha'ahum wa abidahum. Bahkan mereka Bani Saqif ini menyuruh, mengerahkan sufaha'ahum, orang-orang bodoh mereka, orang-orang gila, termasuk preman-preman, wa abidahum, dan para hamba-hamba sahaya mereka, ayyasubuhu, untuk mengejek mereka, untuk mengejek Nabi, untuk mengolok-olok Nabi. Jadi bukannya menolong atau paling tidak diam, justru berbalik, ditolak dengan penolakan yang sangat buruk, menggerakkan para preman, para orang gila, dan orang-orang hamba sahaya yang kalau mereka disuruh yang penting makan. Namanya gerakan nasional, bukan gerakan nasional, gerakan nasi bungkus. Kayak sekarang kan banyak itu, dikit-dikit gerakan nasional. Nah, orangnya dibuang, nasinya gerakan nasi, lebih tepat dinamakan gerakan nasi bungkus. Ini mereka seperti ini. Orang-orang gampang disuruh mencaci maki orang, tokoh-tokoh biasanya ini sekelasnya orang-orang sufaha dan abid, orang-orang gila, orang-orang preman, dan orang-orang hamba sahaya. Paling tidak mentalitasnya sama dengan mereka. Jadi orang yang suka mengumpat, suka mencaci maki itu mentalitasnya orang-orang gila, orang-orang bodoh, dan para hamba sahaya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Bahkan waramau bil hijarah. Mereka melempar Nabi dengan batu. Melempar Nabi dengan batu. Hatta salat damu min araqibi rijlaihi, sampai darah mengalir dari urat-urat kedua kaki beliau yang mulia. Bayangkan, sampai Nabi berdarah dilempari batu. Masya Allah. Kemudian wa kana Zaid bin